Shalom buat semua teman-teman yang mendengarkan. Kenalin, nama Koko Abednego Stephen dan Koko adalah Ketua Komisi Remaja 2020. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa dunia saat ini sedang dilanda virus corona. Dan sesuai dengan arahan pemerintah bahwa untuk tidak mengadakan pertemuan dengan jumlah banyak orang, jadi untuk sementara waktu ibadah-ibadah remaja akan diganti secara ibadah-ibadah online. Nah, jadi pastiin diri kalian untuk selalu sediain waktu untuk nonton streaming khotbah dari link yang udah Koko Cici kalian share. Nah, boleh juga buat ajak keluarga, orang tua, kakak, adik buat nonton sama-sama. Dan mungkin kalau ada orang tua yang belum subscribe channel YouTube-nya, boleh langsung di-subscribe di truth.id. Nah, karena kita banyak waktu di rumah, yuk kita juga biasain waktu untuk jangan gunain untuk hal yang sia-sia. Kita harus mulai luangin waktu buat kita belajar berdoa, kita saat teduh, kita baca Alkitab, dan kita dengerin khotbah. Jangan sampai waktu yang kita gunain di rumah itu jadi sia-sia. Jangan cuman buat untuk main Instagram, jangan cuman untuk nonton-nonton YouTube atau main games atau nonton series. Akhirnya nanti waktu kalian jadi sia-sia. Nah, balik lagi, virus corona ini adalah virus yang sangat berbahaya. Karena virus ini pun juga udah merenggut banyak nyawa. Jadi ini adalah hal yang serius dan harus banget kita perhatiin. Buat teman-teman yang selama ini udah di rumah aja, yuk stay di rumah. Dan buat teman-teman yang mungkin harus pergi, sebisa mungkin tinggal di rumah aja. Nah, karena virus corona ini seperti yang kita tahu sangat berbahaya, udah banyak nyawa yang juga meninggal karena virus corona ini. Hari ini pemerintah memberitahu bahwa udah ada 514 orang yang terinfeksi dan 48 diantaranya udah meninggal. Nah, bahkan lebih parah lagi di keadaan di Italia. Dalam waktu 24 jam itu bisa kira-kira ada sekitar 700-an orang yang meninggal dalam waktu 24 jam. Dan yang lebih sedihnya lagi, mereka hanya berpisah dengan pihak keluarga melalui video call. Jadi di akhir hidup mereka hanya ngobrol lewat video call. Dan setelah mereka meninggal, mayat mereka akan dibawa oleh truk dan akan langsung dikremasi. Jadi kita bisa sadar betapa tragisnya hidup ini, betapa singkatnya dan betapa rentannya hidup ini. Nah, mungkin kita bisa bertanya, kenapa Kak hal ini bisa terjadi? Mungkin ada juga yang berpikir, kemana Tuhan? Kenapa dia izinkan hal ini terjadi? Nah, jawabannya satu, hal ini terjadi karena memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus mungkin kita bisa berpikir, kenapa Tuhan membiarkan ini? Apakah Tuhan jahat? Sebenarnya jawabannya malah satu. Mungkin beberapa orang masih sulit untuk nerima. Tapi sebenarnya hal yang ini diizinkan terjadi karena Tuhan cinta atau sayang kepada manusia. Kenapa gitu? Karena dengan kejadian kayak gini, kita disadarkan untuk lebih bertobat lagi, untuk kita lebih berubah lagi. Ini jadi peringatan dari Tuhan buat kita untuk benar-benar gunain waktu yang ada buat berubah. Virus corona itu sebenarnya nggak berbahaya. Yang lebih berbahaya itu adalah virus dosa. Kalau virus corona emang dapat membunuh tubuh, tapi virus dosa itu dapat membunuh jiwa di kekalan. Kita harus ingat bahwa manusia adalah manusia kekal. Ketika kita meninggal nanti, kehidupan kita nggak berakhir. Kehidupan kita akan berlanjut dan kita akan menghadap takhta pengadilan Allah. Makanya Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Dan kita hanya harus takut kepada Tuhan yang dapat membinasakan tubuh maupun jiwa. Nah, takut di sini artinya hormat ya. Jadi sebenarnya tanpa kita sadar, kita tuh udah lama punya virus dosa.
Virus corona menjadi berbahaya karena dari satu sel virus dia bermutasi jadi 10, lalu jadi 100, jadi 1000, dan seterusnya. Sampai akhirnya antibodi kita nggak bisa ngelawan. Nah, itu berbahaya. Tapi kalau virus dosa, itu sama. Mungkin awalnya kita berpikir, nggak apa-apa lah kak kita ngelakuin dosa sekali. Tapi akhirnya karena sekali itu kita jadi 2 kali, kita jadi 3 kali. Dan akhirnya kita terus-menerus ngelakuin dosa. Mungkin satu titik kita akan sadar dan kita ngerasa bersalah. Akhirnya kita minta ampun. Tapi gak lama lagi kita ngelakuin dosa itu lagi. Kita ngelakuin terus sampai akhirnya kita ngerasa kebal. Karena kita ngerasa kayaknya nggak apa-apa lah. Kayaknya akhirnya kita ngerasa nggak berdosa lagi. Padahal kita masih dalam keadaan dosa. Nah, virus dosa itulah yang menggerogoti jiwa kita. Kalau misalkan virus corona itu menggerogoti sel dalam diri kita, virus dosa itu menggerogoti jiwa kita dan akan berdampak kepada kekekalan. Nah, jadi teman-teman, adik-adik Koko, momen-momen seperti ini itu harus jadi peringatan buat kita. Secara logika, kita masih muda. Kita mungkin punya banyak waktu sisa. Tapi kalau melihat dari kejadian seperti ini, apakah kita masih bisa bilang kalau kita masih punya banyak waktu sisa? Jadi percaya deh, kalau pilihan untuk bertobat dan berubah itu harus dimulai dari sedini mungkin. Harus banget dimulai dari sekarang. Karena kita nggak pernah tahu kapan sisa hidup kita. Jadi, yuk paksa diri kita masing-masing untuk bertobat dan gak lagi hidup dalam dosa. Kita harus berjuang, betul-betul berjuang dan ambil komitmen untuk gak lagi hidup dalam dosa. Buat yang masih suka marah, buat yang masih suka ngomongin orang, nyinyirin orang, baik itu di sosmed atau ngomongin dari belakang, baik yang suka masih ngelawan orang tua atau guru, buat yang masih suka ngebully, masih suka ngerokok, masih suka nonton film porno, masih suka males-malesan. Yuk, sekarang saatnya buat kita berhenti dari itu semua dan kita berubah. Karena mengingat kejadian kayak gini, tahun lalu kita baru ngadain tahun baru. Sekarang baru masuk bulan ketiga, rasanya dunia udah mau punah. Kita harus makin sadar bahwa waktu ini semakin dekat dan semakin dikit kesempatan untuk kita berubah. Jadi ganti kebiasaan-kebiasaan lama kita, kebiasaan-kebiasaan dosa kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang bikin Tuhan senang. Kita harus paksa diri kita buat lebih lagi berdoa, buat baca Alkitab, saat teduh, dengerin khotbah, dan ngelakuin hal-hal lain yang menyenangkan Tuhan. Kita harus mengasihi sesama kita, karena orang yang membahayakan sesamanya pasti gak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, jangan pernah menyerah. Kita gak boleh ngelihat lagi ke belakang. Selama kita masih mau berubah, percaya deh, gak peduli seberapa buruk keadaan kita, gak peduli seberapa parah masa lalu kita, selama kita masih punya niat untuk berubah, kita pasti bisa. Karena Tuhan berjanji, apa yang mustahil bagi manusia, itu gak mustahil bagi Allah. Jadi selama jantung kita masih berdetak, selama nadi kita masih berdenyut, dan selama nafas kita masih berhembus, selama itu juga kita masih punya kesempatan buat berubah. Jadi dengan tulus dan dari lubuk hati Koko yang paling dalam, Koko cuma pengen ngomong, bertobatlah selagi masih ada kesempatan.